Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kami akan membahas mengenai instrumen penilaian dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Selamat Menyaksikan. Oke, saya akan membahas materi pertama, pengertian instrumen penilaian. Menurut KBBI, kata instrumen dapat diartikan sebagai alat yang digunakan dalam suatu kegiatan, alat sarana untuk pengolahan data. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, analisis, interpretasi informasi untuk membuat keputusan. Menurut Campbell 1998, penilaian adalah proses merefleksikan data untuk membuat keputusan. Selanjutnya, keterampilan menyimak. Menyimak dapat diartikan sebagai memperhatikan baik-baik yang diucapkan atau dibaca oleh orang lain. Dengan menyimak, kita dapat menyerap informasi atau pengetahuan. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam menyimak. Yang pertama yaitu mendengarkan ujaran. Selanjutnya, memahami ujaran tersebut. Yang ketiga, menginterpretasi isi ujaran pembicara dengan menafsirkan butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat. Setelah itu, mengevaluasi isi. Dan yang terakhir, memberikan tanggapan atas bahan ujaran yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan membahas kriteria penilaian dalam keterampilan menyimak. Kemampuan menyimak adalah kemampuan seseorang untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan langsung oleh pembicara atau sekedar rekaman video atau audio. Dalam kemampuan menyimak, bahan yang diujikan disampaikan secara lisan dan diterima oleh seseorang melalui sarana pendengaran. Dan adapun penilaian dalam keterampilan menyimak dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, tingkat ingatan, yaitu bagaimana seseorang dapat mengingat fakta yang terdapat dalam wacana yang didengarkannya. Misalnya seperti mengingat nama, peristiwa atau tahunnya. Selanjutnya ada tingkat pemahaman, yang dimana seseorang dapat memahami wacana yang diperdengarkan. Contohnya seperti dapat menceritakan kembali wacana yang didengarkan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, selanjutnya ada tingkat penerapan. Tingkat penerapan adalah butir tes yang terdiri dari pernyataan yang didengarkan dan gambar-gambar sebagai alternatif jawaban yang terdapat dalam lembar tugas. Nah, yang terakhir yaitu tingkat analisis, yaitu yang lebih kompleks dan lebih sulit daripada tes pada tingkat pemahaman yang dilakukan berupa analisis detail-detail informasi seperti sebab akibat, hubungan situasional, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan membahas mengenai penilaian berbasis kelas dalam pembelajaran keterampilan menyimak, di mana penilaian berbasis kelas itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada portofolio, yang kedua itu ada lembar observasi, yang ketiga ada tes performasi, dan yang terakhir ada rubrik. Selanjutnya ada aspek penilaian keterampilan menyimak, di mana aspek penilaian keterampilan menyimak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada aspek kebahasaan dan yang kedua ada aspek non-kebahasaan. Nah, di mana aspek kebahasaan itu terdiri dari pemahaman isi, kelogisan penafsiran, ketepatan penangkapan isi, konsentrasi, dan ketelitian menangkap dan kemampuan untuk memahami. Selanjutnya, aspek non-kebahasaan itu terdiri dari 1. Pelaksanaan dan sikap menghormati, 2. Menghargai, 3. Konsentrasi dan kesungguhan mendengarkan, dan yang terakhir kritis. Oke, selanjutnya masuk pada instrumen penilaian keterampilan menyimak dalam sebuah cerita. Aspek yang pertama yaitu keruntutan kalimat dan kelancaran.
Indikatornya, yang pertama, dikatakan baik apabila penggunaan kalimat dalam menceritakan kembali sebuah cerita yang telah disimaknya bisa lancar dan juga tanpa bantuan dari seorang guru. Yang kedua, dikatakan cukup apabila penggunaan kalimat cukup runtut dan cukup lancar, namun masih memerlukan bantuan kalimat dari seorang guru. Dan yang ketiga, dikatakan kurang apabila dalam penggunaan kalimat yang digunakan masih kurang runtut, kurang lancar, dan juga selalu dibantu oleh seorang guru. Selanjutnya, masuk pada skor. Baik akan mendapatkan 3 poin, cukup akan mendapatkan 2 poin, dan kurang akan mendapatkan 1 poin. Selanjutnya, aspek yang kedua, ketepatan penggunaan kata. Indikatornya, yang pertama, baik apabila penggunaan kalimat sudah tepat, baku, dan juga pilihan kata juga sudah tepat. Selanjutnya, cukup apabila penggunaan kata cukup tepat, namun pilihan kata masih terbatas. Dan yang ketiga, dikatakan kurang jika penggunaan kata kurang tepat dan juga dapat merusak makna. Selanjutnya masuk pada skor. Baik akan mendapatkan 3 poin, cukup akan mendapatkan 2 poin, dan kurang akan mendapatkan 1 poin. Selanjutnya, aspek yang ketiga, yaitu kelengkapan isi cerita. Indikatornya, dikatakan baik jika isi cerita yang disampaikan sudah lengkap. Selanjutnya, cukup apabila isi cerita yang disampaikan cukup lengkap dan juga cukup sesuai dengan cerita yang disimaknya. Selanjutnya, dikatakan kurang apabila cerita yang disampaikan kurang lengkap dan juga kurang sesuai dengan cerita yang disimaknya. Selanjutnya, masuk pada skor. Baik akan mendapatkan 3 poin, cukup akan mendapatkan 2 poin, dan kurang akan mendapatkan 1 poin. Nah, baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai materi instrumen penilaian dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Nah, baiklah teman-teman, itulah materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.